Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan berikut ini akan kami sampaikan informasi yang menarik terkait dengan emiten update. Yang pertama di mana indeks harga saham gabungan mengalami penguatan ke level 6.104 seiring dengan saham dari TLKM yang naik 5,44%. Kemudian ada Indosat atau ISAT dan TRI yang berencana untuk melakukan merger. Dan ada berikutnya kita lihat harga CPO yang melesat di mana saham sawit naik dipimpin oleh Pinago Utama atau PNGO yang melesat 6,85%. Dan mengejut penjualan Campina Ice Cream atau CAMP akan merilis 6 produk baru. Kita akan fokus pada salah satu emiten yaitu PT Indosat Tbk dengan kode sahamnya ISAT yang berencana untuk melakukan merger yang hingga meningkatkan saham dari ISAT. Ya, kinerja pada penutupan Senin kemarin kita lihat melesat hingga 14,85% di level 5.800. Adapun kinerja dalam 6 bulan di 132% dengan PE ratio masih minus 51,6 kali, market cap sekitar 31,5 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Islah Bimo Prakoso. Beliau adalah Equity Research Analyst dari Panin Sekuritas. Ya, Mas Bimo. Yes. Kita lanjutkan kembali informasi. Ada beberapa emiten update yang sudah kita sampaikan, tapi kita akan coba fokus ke salah satu dulu ini. Bagaimana dengan ISAT? Kenaikannya 14% pada closing kemarin. Kemudian bagaimana dengan isu yang beredar terkait dengan merger? Mas Bimo, silakan. Oke. Jadi kalau buat ISAT sendiri, buat Indosat, ini secara bisnis sekarang. Kenapa merger itu adalah hal yang positif? Pertama, hal ini didukung oleh Omnibus Law. Jadi Omnibus Law ini memungkinkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi itu melakukan yang namanya frekuensi sharing. Baik. Jadi frekuensi sharing ini dapat dibutuhkan ketika ada perkembangan dari teknologi 5G. Nah, di Indonesia itu kan baru 3 perusahaan yang mendapatkan izin untuk teknologi 5G. Nah, dengan adanya 3 perusahaan yang mendapatkan teknologi izin 5G, sebetulnya perusahaan-perusahaan yang tidak mendapatkan 5G itu memiliki insentif khusus untuk melakukan merger, sehingga mereka bisa mendapatkan jaringan frekuensi dari yang 5G ini juga. Jadi dengan adanya Omnibus Law ini memang positif untuk mendorong untuk menjadi lebih efisien industri telekomunikasi di Indonesia, karena kita lihat sebetulnya sudah cukup crowded ya. Kita sudah ada 6 perusahaan telekomunikasi besar yang bersaing di Indonesia, terus juga perang tarif ini cukup signifikan, akhirnya revenue per megabyte ini lumayan tertekan. Harapannya dengan adanya Omnibus Law terus juga merger untuk mendapatkan jaringan 5G ini menjadi katalis positif buat sektor telekomunikasi. Baik, itu dianalisis menarik terkait dengan ISAT. Dan sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat, Mas Bimo, kita akan sampaikan dulu untuk pembukaan market di hari kedua tahun 2021. Kembali lagi, terkena aksi profit taking untuk pergerakan indeks harga saham gabungan melemah 0,3% di level 6.080,71. Analisis Anda bagaimana untuk opening market hari ini, Mas Bimo? Apakah pelemahan masih akan berlanjut atau tidak setelah kemarin naik 2%? Jadi bisa dikatakan ini pelemahan yang wajar saja begitu, Mas Bimo? Oke, jadi buat pelemahannya di sini kita memang pertama ini di efek dari yaitu sentimen global yang sebetulnya masih kurang kondusif ya. Kondusif itu satu dari kepastian politik, dan yang kedua itu sebetulnya dari yang perkembangan pandemi COVID-19. Hanya kalau kita menarik ya, untuk tarik ke hal politik, masalah kepastian politik. Dalam jangka pendek mungkin kurang bagus buat pasar modal, karena kan ditakutkan bisnis itu kalau yang mayoritas itu adalah Demokrat, ini kebijakan pajaknya ini akan lebih agresif lagi. Namun in the long term, sebetulnya untuk negara-negara di luar US, itu sebetulnya bisa mendapatkan efek positif ketika di sini kebijakan dari Demokrat yang ditakutkan itu pajak yang ditingkatkan, itu ternyata benar terjadi. Dampak positifnya akhirnya kan perusahaan-perusahaan yang ada di US ini memiliki tendensi untuk mereka menyebar, mereka punya kapital itu keluar US, yang akhirnya di sini dollar supply itu ada potensi untuk meningkat ke beberapa negara, yang dimana otomatis ini adalah hal yang positif untuk negara berkembang. Itu dia menjadi salah satu sentimennya. Ya, global ya masih mempengaruhi. Kemudian tadi January effect yang diharapkan bisa meningkatkan pergerakan pasar modal seperti tahun-tahun sebelumnya nampaknya akan cukup sulit begitu, dalam artian tadi dibayangi oleh pandemi COVID-19 yang masih dinantikan adalah vaksinasinya, kemudian tadi varian baru yang dikhawatirkan menjadi pandemi berikutnya begitu ya Mas Bimo ya.
Betul. Oke, lantas bagaimana dengan ISAT? Kalau tadi sudah kita ulas, hari ini melemah cukup dalam. Apakah karena kenaikan yang sudah terjadi hari kemarin sehingga langsung saja dihajar profit taking begitu? Ya, kalau buat ISAT sebetulnya kita bilang secara valuasi sudah meningkat cukup signifikan ya. Oke. Akhirnya dari valuasi juga kalau kita lihat dari EV/EBITDA, ini udah relatively premium. Ini Wow. EV/EBITDA-nya udah berada di atas 4 kali, padahal kan biasa historisnya ISAT itu EV/EBITDA berada di sekitar 3 atau 2 yang mendekati 3. Jadi Baik. ini memang sebetulnya optimismenya cukup baik buat ISAT, namun sebetulnya kita di sini masih menunggu realisasi. Jadi memang walaupun sebetulnya secara business wise ini adalah positif ya buat ISAT. Namun sebetulnya kalau Ya. kita lihat dari ISAT sendiri, sebelum adanya merger ini juga sudah ada hal-hal positif yang bisa kita ambil. Pertama, ISAT itu kan sudah melakukan yang namanya penjualan dari mereka punya beberapa tower, yang dimana ini bisa menjadi hal positif untuk menurunkan mereka punya debt level, net gearing ratio. Terus kedua juga di sini ada peningkatan traffic selama kuartal 4 2020. Ini akibat yang libur Natal dan Tahun Baru. Di sini juga kita bisa lihat dari peningkatan volume yang dari petabyte-nya ini sudah meningkat ya cukup baik sekitar 5%. Jadi di sini kita lihat sebetulnya fundamentally memang sudah positif sih sebetulnya. Hanya ya mungkin lebih cautious saja karena harganya sudah price in akibat ekspektasi dari merger dengan Tri ini. Itu dia. Tapi kita lihat perlawanan langsung saja begitu dilakukan oleh investor. Naik lagi, kita lihat bahkan sudah 2% untuk ISAT ini di 5.900. Bagaimana fenomena apa yang bisa dicermati, kemudian strategi investasi bagi yang sudah punya ISAT nih? Mas Bimo, apakah masih bisa di hold saja atau profit taking? Khawatir nanti ada pelemahan lagi. Oke, jadi buat yang memang sudah memiliki ISAT, di sini rekomendasi kita memang di hold aja dulu. Hold aja, terus kita stay konservatif, kita lihat update-update yang terbaru bagaimana. Pertama, kita bisa lihat update dari kejelasan regulasi tentang 5G. Karena kan so far ini sudah positif ya. Sudah positif dari Omnibus Law ini yang memungkinkan untuk adanya frekuensi sharing. Jadi ISAT nih walaupun nggak dapat frekuensi yang untuk 5G, namun dengan merger ke Tri ini kan bisa dapat frekuensi 5G. Jadi di sini bisa terdampak positif untuk ISAT. Terus yang perhatikan bagaimana kelanjutan dari regulasi frekuensi sharing tersebut. Lalu yang kedua di sini juga kita bisa ada ekspektasi positif sebetulnya dari mergernya ini. Karena mergernya ini kan otomatis industri dari telekomunikasi itu bisa semakin ramping. Industri yang semakin ramping itu sebetulnya perang tarifnya itu semakin bisa mereda lah. Karena kemarin sebetulnya di Indonesia itu perang tarif dari perusahaan telekomunikasi ini cukup tinggi sehingga menekan mereka punya revenue per megabyte-nya. Meskipun yang diuntungkan adalah konsumennya ya Mas Bimo ya. Iya, sebetulnya konsumen memang diuntungkan akhirnya akibat perang tarif nih. Baik, strategi di hold saja bagi yang sudah memiliki portofolio ISAT. Nah, yang belum punya, apakah masih bisa riding? Sementara Anda katakan tadi dari sisi valuasinya sudah premium untuk ISAT. Untuk yang belum punya ISAT, mungkin di sini kita juga bisa untuk masuk ke ISAT, namun dalam posisi yang memang sebetulnya jangan terlalu agresif. Kayak jangan terlalu besar kita punya portofolio masuk ke ISAT, namun sisihkan sedikit seperti kayak 5% atau maksimal 10% itu juga sebetulnya masih bisa, namun ekspektasi. Halo? Ya, Mas Bimo, suaranya terputus. Halo? Perlu diperhatikan di sini adalah konservatif karena sebetulnya udah lumayan price in dari kemarin. Oke, itu dia.